Assalamualaikum, halo guys. Di video kali ini aku mau berbagi resep kue yang hasilnya super lembut. Ini dia chiffon cake pandan ala Dapur Naimah. Cara buatnya itu super gampang dan praktis banget. Hasilnya juga super lembut, pori-porinya kecil, ringan selembut kapas. Chiffon cake pandan ini cocok banget dimakan sambil ngeteh gitu atau ngopi. Dan pastinya ini juga cocok ya untuk dijadikan ide jualan. Bisa dijual langsung satu loyang atau per slice juga bisa banget. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini kita siapkan aja wadah yang bersih dan kering, lalu kita campurkan santan kental instan ini sebanyak 120 ml. Kita campurkan dengan minyak goreng, ini kita pakai 80 ml. Kemudian tambahkan juga endapan daun pandan, kalau nggak ada boleh diganti dengan pasta pandan ya. Ini kita pakai sekitar 1 sendok makan. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Ini aku aduk menggunakan balon whisk. Campurkan aja, dan kalau dirasa warnanya itu kurang hijau, bisa ditambahkan aja dengan pasta pandan. Kita aduk aja ya hingga tercampur dengan rata. Kalau udah, lanjut kita masukkan kuning telurnya. Untuk kuning telurnya ini kita pakai 7 butir ya. Jadi di sini kita pakai kuningnya aja ya. Pastikan kondisinya itu masih fresh. Kita masukkan secara bertahap, kita aduk sampai tercampur rata seperti ini. Kita masukkan aja kuning telurnya satu persatu. Kalau udah tercampur baru kita masukkan lagi. Dan ini kita masukkan sampai semua kuning telurnya habis. Nah, kalau udah masuk semua kuning telurnya dan sudah tercampur rata, kita masukkan 130 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku pakai merek Bogasari segitiga biru. Ini kita ayak dulu ya biar hasilnya itu lebih halus dan tidak ada yang bergerindil. Setelah diayak, baru kita aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, seperti ini ya, kita aduk sampai semua tepungnya tercampur dan gak ada lagi yang bergerindil. Kalau udah, ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya di wadah lain yang kering dan bersih, di sini sudah aku masukkan 7 butir putih telur. Campurkan dengan 1 sendok makan perasan air jeruk nipis, atau kalau ada jeruk lemon juga boleh. Dan tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Semua bahan yang sudah dimasukkan ini akan kita mixer aja. Kita mixernya dengan kecepatan paling rendah aja sampai berbusa. Kalau udah berbusa kayak gini, kita masukkan gula pasirnya secara bertahap sebanyak 3 kali. Ini totalnya kita pakai 140 gram ya. Ini kita masukkan yang satu bagian dulu, ini sepertiganya, lalu kita aduk masih dengan kecepatan paling rendah. Kalau udah mulai kecampur, baru kita masukkan gula pasir yang kedua, ini yang sepertiganya lagi. Kita tuangkan dan kita aduk lagi sampai kira-kira gulanya itu larut. Masih kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah. Nah, kalau udah, ini kita masukkan sepertiga bagian yang terakhir. Kita masukkan semua gulanya dan kita aduk lagi sampai tercampur. Nah, ini kita mixer sampai seperti ini, sampai mengembang dan kaku gitu ya, tapi bukan yang kaku banget, jadi masih soft peak gitu. Ini kita mixer masih menggunakan kecepatan paling rendah ya, jadi cukup menggunakan kecepatan paling rendah aja, supaya nanti hasil kocokan putih telurnya itu lebih stabil, jadi nggak gampang cair atau berair gitu ya. Nah, ini adonan putih telur atau adonan meringuenya udah jadi. Sekarang kita ambil lagi adonan kuning telurnya. Lalu kita campurkan aja adonan putih telur ke dalam adonan kuning telurnya. Kita masukkan secara bertahap ya. Kita aduk seperti ini aja. Ini kita aduk balik sampai tercampur dengan perlahan dari bawah ke atas menggunakan spatula seperti ini. Jadi jangan diaduk terlalu cepat ya. Ini perlahan aja. Jadi adonan putih telurnya itu nggak pecah dan mudah mencair. Kalau udah mulai kecampur, kita masukkan lagi adonan putih telurnya.
telurnya. Nah, ini bisa dilihat hasil kocokan putih telurnya itu masih mengembang dan kaku seperti ini. Tetap stabil ya, tapi nggak yang kaku banget, jadi masih lembut gitu. Nah, ini kita aduk balik lagi secara perlahan, pelan-pelan aja ya, supaya nanti tekstur adonannya itu tetap stabil dan nggak encer. Nah, kalau udah mulai kecampur, baru kita masukkan sepertiga bagian putih telur yang terakhir seperti ini. Kita masukkan semuanya sampai habis ya. Kemudian kita aduk lagi perlahan dengan cara diaduk balik dari bawah ke atas seperti ini. Kalau udah mulai kecampur seperti ini, nah bisa dilihat hasil akhirnya ya. Adonannya itu tetap kental seperti ini. Jadi biasanya kalau adonan overmix itu hasilnya agak encer. Kalau ini kita bisa lihat hasilnya masih kaku kental ya. Kita pastikan adonannya udah kecampur semua seperti ini dan tetap stabil. Kalau udah langsung aja kita tuangkan ke loyang sifonnya. Untuk loyangnya ini nggak perlu dioles apapun ya, jadi polosan aja, yang penting kering dan bersih. Untuk ukuran loyang aku pakai diameter 21 cm ya. Kita tuangkan aja semua adonannya seperti ini. Kalau udah, kita pecahin gelembung udaranya dengan menggunakan sumpit. Lanjut kita hentakan sebanyak 2 atau 3 kali untuk memecahkan lagi gelembung udaranya. Nah, berarti ini adonan sifonnya sudah siap untuk kita panggang. Tapi sebelumnya jangan lupa kita panaskan dulu oven kurang lebih 7-10 menit agar suhunya itu stabil. Nah, ini di awal kita atur suhunya di 170 derajat Celcius dan ini kita panggang selama 15 menit aja. Kita panggang dengan api atas bawah sampai permukaannya itu berkulit. Nah, kalau udah berkulit seperti ini sudah 15 menitan kita panggang. Ini udah bisa kita selit ya, atau kita belah bagian permukaannya. Kita gunakan pisau yang tajam supaya hasil irisannya itu rapi. Bisa dilihat ini permukaannya juga udah berkulit ya, tapi belum yang kering banget. Ini dia kalau udah selesai dibelah atau diselit, ini tinggal kita oven lagi aja. Kemudian suhunya ini akan kita turunkan. Di sini aku pakai di 130 sampai 140 derajat dan aku pasang timer di 45 menit. Jadi total waktu memanggang itu dari awal sampai akhir sekitar 1 jaman ya. Nah, ini dia setelah kurang lebih 45 menitan kita panggang yang kedua. Ini chiffon cake-nya udah matang ya, bisa langsung kita keluarkan aja dari oven. Nah, ini panas-panas, langsung aja kita balik dan ini kita biarkan sampai dingin sekitar 3-4 jaman ya. Pastikan benar-benar dingin baru dikeluarkan dari loyang. Nah, ini udah dingin, udah sekitar 4 jaman aku diamkan. Tinggal kita keluarkan aja dari loyang. Langsung aja bagian pinggirannya ini kita sisir seperti ini ya. Dan kalau udah, kita dorong aja dari bagian bawah seperti ini. Nah, ini dia hasilnya setelah kita lepaskan dari loyang. Bisa dilihat ini tinggi banget ya hasilnya. Nah, ini di permukaan atasnya itu agak sedikit gosong. Ini karena aku menggunakan oven yang ukurannya ngepas banget sama resep yang kita pakai kali ini. Tapi nggak apa-apa ya, ini hasilnya masih cantik banget, masih bagus banget kayak gini. Karena chiffon cake-nya ini juga udah dingin, ini bisa langsung aja kita potong-potong sesuai selera aja. Dan kalau udah selesai dipotong-potong, berarti kue chiffon cake pandannya ini sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini, chiffon cake pandan ala dapur Naima. Bisa dilihat ini hasilnya bagus banget, mengembang sempurna. Hasilnya cakep banget ya, tinggi banget. Dan ini teksturnya juga super lembut, pori-porinya kecil, ringan dan selembut kapas gitu. Rasanya juga enak banget, manisnya itu pas, wangi pandannya strong banget. Kita menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana, jadi
ini bisa banget untuk dijadikan ide jualan atau untuk ide isian snack box. Ini ya coba aku ambil satu lalu aku belah, ini beneran lembut banget dan juga seringan itu. So, kalau kalian suka videonya jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.